Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar. Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks negosiasi. Kita masuk pada pertemuan keempat hari ini. Yuk, langsung saja. Struktur teks negosiasi ada 5. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang kelima adalah penutup. Masing-masing akan kita kupas satu persatu. Mari kita bahas bersama-sama. Struktur yang pertama adalah orientasi. Dalam orientasi berisi kalimat-kalimat pembuka pembicaraan. Seperti yang kita tahu, kalimat pembuka pembicaraan bisa berupa salam. Salam bisa berisi ucapan Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang. Kemudian yang kedua adalah sapaan, bisa berupa menanyakan nama, alamat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah basa-basi, mungkin bisa menanyakan kabar, dan lain sebagainya. Struktur yang berikutnya adalah pengajuan. Berisi 2 hal, yang pertama adalah permintaan, yang isinya adalah hal, barang, atau jasa yang diinginkan oleh negosiator. Yang kedua adalah pemenuhan, merupakan kesanggupan pihak lawan untuk memenuhi keinginan atau permintaan dari negosiator. Jadi ada permintaan, ada pemenuhan. Permintaan merupakan yang diinginkan, pemenuhan merupakan kesanggupan dari permintaan. Struktur yang ketiga adalah penawaran. Isinya merupakan perundingan atas pengajuan yang disampaikan di awal tadi. Isinya bisa menyampaikan penawaran atas ketidaksetujuan. Kalau penawaran masih belum sesuai, maka kita memberikan opsi atau pilihan. Menawar lagi, memberikan opsi lagi, menawar lagi, memberikan opsi lagi. Maka pada bagian penawaran inilah merupakan bagian yang paling alot biasanya, paling lama. Karena memang ada masih ketidaksesuaian dari yang diinginkan antara negosiator dan pihak lawan. Struktur berikutnya jika dalam penawaran yang alot tadi, maka bermuara pada 2 hal. Jika disepakati maka terjadi kesepakatan, jika tidak diinginkan maka tidak terjadi kesepakatan. Jadi muara dari negosiasi ada 2 ini ya. Yang pertama, jika sama-sama setuju maka terjadi kesepakatan. Jika keduanya sama-sama tidak setuju maka terjadi ketidaksepakatan. Struktur yang terakhir adalah penutup. Isinya adalah kalimat-kalimat penutup pembicaraan, bisa berisi ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan ucapan salam. Demikian anak-anak, langsung saja kita praktikkan pada sebuah teks berikut. Nah, contoh struktur teks negosiasi meminta handphone baru. Yang pertama adalah orientasi. Nah, ini bisa kita lihat isinya adalah ucapan salam. Kemudian basa-basi ya, ada pujian di sini. Kemudian yang kedua adalah pengajuan. Nah, di sini ada yang mengajukan atau menginginkan handphone baru. Nah, di sini bisa kita lihat alasannya juga ada, pengajuannya. Kemudian ada berupa permintaan dan ada yang berupa pemenuhan. Yang berikutnya adalah pada bagian penawaran. Nah, di sini terdapat ketidaksetujuan ibu karena memang tidak punya uang. Nah, kemudian ada memberikan opsi lagi. Opsinya adalah bahwa putra ketinggalan pelajaran gara-gara memang handphonenya tidak kompatibel tadi ya. Kemudian ibu masih menawar lagi menanyakan apakah tidak bisa ditunda. Nah, kemudian putra pun masih memberikan opsi lagi apakah tidak kasihan sama putra karena HP-nya memang sudah tidak kompatibel. Ini bagian penawarannya. Nah, kemudian setelah terjadi penawaran, nah ini ibu kemudian mengabulkan dengan kata, "Baiklah ibu, ibu belikan, tapi ada syaratnya." Nah, ini di sini sudah bisa mengisyaratkan persetujuan meskipun ada syaratnya ya di sini ya. Nah, setelah persetujuan maka di bagian akhir ada ucapan terima kasih ya pada bagian penutup. Demikian anak-anak, bisa kita simak sama-sama. Untuk contohnya bisa kita tetap henti dulu terlebih dahulu.
Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Tugas membaca pada pertemuan yang akan datang. Anak-anak membaca materi tentang faktor penentu keberhasilan negosiasi. Kemudian penugasan hari ini, masing-masing anak mencari satu buah contoh teks negosiasi, boleh dari internet atau dari buku. Kemudian teks tersebut analisislah strukturnya. Hasil dari menganalisis silakan difoto dan kirim hasilnya di grup. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Tugas ini masih akan saya tunggu paling lambat sampai pertemuan yang akan datang. Jadi, kita punya waktu selama 1 minggu. Selamat bekerja, semangat dan terus semangat. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga imun, jaga iman, dan jaga jarak aman. Tetap berprestasi di masa pandemi. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.